memasuki acara puncak dialog kebangsaan masa kecil Bung Karno di Desa Rejo Agung Ploso, dan alhamdulillah narasumber telah hadir, yaitu Bapak Kuswartono, kerabat dekat Bapak Soekarno dari pojok dalam Kediri. Dalam acara ini akan kami serahkan kepada pemandu acara dialog, yaitu Bapak Sugino Tirto Atmojo. Nika malam tasakuran temanipun mengenang kelahiran putra Sang Fajar Insinyur Soekarno yang dilaksanakan pada malam hari ini tanggal 6 Juni 2024. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini yang cukup meriah, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih atas sumbangsih dari warga RW 6, khususnya RT 1, RT 2, RT 3, dan RT 4, sungguh luar biasa sehingga pelaksanaan ini bisa terlaksana begitu meriah, dan alhamdulillah semoga lancar wiwit purwo madya lan wasana ngaten. Salangejipun panjenenganipun Bapak narasumber, Bapak panjenenganipun Bapak Kuswartono, nggih. Matur nuwun sanget ingkang sampun siap menjawab segala macam pertanyaan yang ada di malam hari ini, terutama mengenai mengenang kelahiran putra Sang Fajar ataupun sejarah Bung Karno, yang mana pada malam hari ini para bapak-bapak sedaya ingkang sampun rawuh lan ugi ibu-ibu, monggo menawi panjenengan sedaya kepengin mangertos menapa panjenenganipun Sang Insinyur Soekarno menika nggih, kangge sing ingkang wonten wingking monggo supados majeng kemawon supados napa lebih jelas lebih dekat kalih panjenenganipun Bapak Kuswartono nggih. Monggo para bapak sedaya ingkang badhe nggih. Nggih, terima kasih. Wonten pertanyaan saking sederek-sederek khususipun saking Desa Rejo Agung. Monggo wekdal saha panggenan kawula aturaken Pak, sumangga. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Senen, yang terhormat kepada Pak Camat, Pak Kepala Desa Rejo Agung, Kepala Desa Losari, dan tokoh masyarakat, Bapak DPR dan semuanya. Sebelum saya menyampaikan tentang Bung Karno lahir di sini, alangkah baiknya di samping saya ini Budian, beliau itu yang menelusuri secara lengkap ya dari beberapa titik. Saya akan menambahi, tapi yang jelas dari keluarga dulu kata kuncinya tidak pernah ada cerita Bung Karno lahirnya di memang di Surabaya, nggak salah, tapi ketika kita dalami dari keluarga lebih banyak menyebutkan kata-kata misalnya Dongpring, Dongturi, Raden Jamilun, kemudian Kek Suro. Setelah Kek Suro ada lagi tokoh yang namanya Pak siapa namanya? Ada satu lagi. Nah, tokoh-tokoh itu semuanya di Jombang. Ya. Kemudian Bapak beliau namanya Kartowibowo. Kartowibowo itu putranya juga menikah dapat Rejo Agung. Ini banyak yang orang tidak tahu. Beliau wafat tidak punya keturunan tapi punya 2 anak angkat, dimakamkan di Desa Losari Krajan. Namanya Warsito Kartowibowo. Tapi lebih populer dengan kata-kata Mbah Jo. Di kuburan Tatit kalau nggak salah, saya pernah ziarah ke sana. Kemudian dari cerita tutur keluarga, Soekarno kecil itu kalau ngaji, ini cerita bapak saya, di Kedung Turi. Kata-kata Kedung Turi saya juga nggak tahu Kedung Turi. Kemudian Raden Jamilun
Itu juga tokohnya ternyata ada di Kedung Rejo. Ada masjid tua, Masjid Laskar Barjuma itu juga peninggalan daripada Raden Jamilun. Dan juga Kek Suro. Kek Suro itu tokoh yang dari Ploso. Beliau adalah penasihat spiritual kepresidenan. Beliau wafat di Istana Negara, ya, dimakamkan di belakang istana itu. Di prasasti nisan tertulis begini: Mas Kiai Suro Sentono lahir Soco Kabo, distrik Ploso, Jombang. Tulisannya demikian. Lah, tokoh-tokoh simpul penting ketika Soekarno kecil itu beliau-beliau itu lebih tua. Nah, itu yang kami dapatkan dari keluarga dan masih banyak. Namun alangkah baiknya kalau supaya ini lebih terarah diskusi kebangsaan ini, nanti Bu Dian akan nambahi. Dan perlu diingat, tanpa sosok Soekarno bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Betul? Tanpa sosok Soekarno kita tidak bisa mendirikan negara. Betul? Dulu masih ingat ada yang namanya desoekarnoisasi. Desoekarnoisasi adalah upaya-upaya untuk menghapus sejarah Bung Karno. Siapa yang berani pada waktu itu, pada era itu? Hari ini saudara bilang sosok Soekarno dikejar-kejar. Belanda benci dengan Soekarno karena Soekarno itu punya dua cita-cita. Satu, beliau itu benci kepada penjajah, berjuang mencapai Indonesia merdeka. Di era itu penjajah menolak. Kemudian karya besar Soekarno yang saya sebutkan desoekarnoisasi masih terasa. Masih ingat 17 Agustus itu hari kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno. Sepakat? Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pertanyaan kami, apakah 17 Agustus sebagai kemerdekaan bangsa ini diperingati secara benar narasinya? Yang tertulis 17 Agustus hari kemerdekaan Republikan bangsa. Itu salah satu upaya desoekarnoisasi. Sadar atau sadar? Enggak ada. Kalau 17 Agustus kemerdekaan Republik, ini desoekarnoisasi yang masih terasa hingga detik ini. Kemudian pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pernahkah kita memperingati hari berdirinya negara? Padahal itu betul-betul adanya. Pernah? Itu karya Soekarno terbesar. Belum pernah. Negara didirikan pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Pancasila final sebagai dasar negara. Itu karya Soekarno. Lah, itu juga termasuk bagian desoekarnoisasi. Sampai sekarang masih terus masif. Di balik itu karena ada yang tidak nyaman. Siapa? Ya mereka-mereka yang setelah. Makanya ada proklamasi, ada deklarasi. Loro-lorone atunggal. Ya, dua-duanya satu. Proklamasi 17 Agustus, deklarasi 18 Agustus. Kemudian tanggal 18 Agustus resmi Pancasila sebagai dasar negara. Kita punya negara. Makanya pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan secara saksama dan dalam tempo. Temponya itu masih semoyo. Kapan? Singkat. Serah terima jabatan itu loh. Singkat. Terjadinya kapan? 18 Agustus 1945. Soekarno
kekuasaan itu dari siapa? Dari bangsa yang merdeka. Sekarang dilupakan. Itu juga bagian daripada desoekarnoisasi. Maka kita semua yang di sini sebagai masyarakat Jombang, khususnya Ploso, ya harus bangga. Soekarno pernah di sini, lahir di sini, tapi dengan nama Kusno. Bukan Soekarno, namanya Kusno. Itu yang kami sampaikan sebagai mukadimah. Mudah-mudahan kita semua tidak terjerumus ya, tidak masuk dalam gerombolane desoekarnoisasi, penghapusan sejarah Soekarno. Dugaan kami di sini dulu jelas cuman orang nggak berani bicara, takut. Ya, paman saya selamatan Bung Karno, sekarang selamatan, besok masuk penjara. Ingat peristiwa kuda tuli? Yang usianya di atas 60 tahun pasti tahu kuda tuli. Yang usianya di atas 75 tahun pasti tahu apa itu operasi laler hijau. Ya, operasi laler hijau. Mohon maaf, bapak saya namanya RM Suharyono dan 5 saudara saya juga di sana karena bersama-sama dengan Bung Karno sebagai presiden dan orang Jombang yang namanya Kek Suro, rumahnya Kabo, desanya Soco. Saya tahun 2012 nyari desa Soco tuh nggak ketemu. Ketemunya Pengampon, Blunder. Saya nyari Kedung Pring, tidak ketemu. Ketemunya Ndung Pring. Mana? Kabo. Ya, jembatan pasar itu. Di situ ada petilasan yang punyanya Mbah Demang. Disitulah Mbah Mendung ada di sana. Simpulnya di mana? Di sini. Kemudian ini yang cerita-cerita keluarga. Saya dari Kediri Bapak Ibu, nama saya Kuswartono. Kebetulan di pembinanya situs Persada Soekarno Kediri. Terima kasih diberi penghormatan untuk bisa hadir di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan kita, semangat kita. Selanjutnya saya persilakan pada Budian yang menelusuri selama ini. Monggo Budian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Nah, itu betul. Baik, matur nuwun Pak Gus. Tepuk tangan untuk Pak Gus. Beliau ini luar biasa. Jadi Pak Gus ini narasumber yang tanpa teks. Kalau saya harus baca teks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Jombang, Pak Camat, Forkopimcam, Pak Lurah, kemudian Bapak Ibu anggota Dewan. Perkenalkan, nama saya Dian Yunitasari. Sekarang ini saya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Penelusuran atau kajian tentang hari lahir Bung Karno itu kami mulai ketika saya masih menjadi kabid. Itu berawal dari 4 orang yang berkumpul di ruangan saya. Ada Pak Kus, ada Mas yang ada di sana itu, TACP itu, tim ahli cagar budaya. Mana Mas Arif, ngadek-ngadek. Nah ini, ya, kemudian saya dan ada satu lagi nanti perjalanan ke sini, Gus Binhat, itu sejarawan dan sastrawan yang luar biasa, getol, meneliti tentang sejarah Bung Karno. Cerita ini bermula ketika ada undangan jaket Bung Karno Bapak Ibu, jejak kota kabupaten yang. Nah di dalam jaket Bung Karno itu ada 21 kota kabupaten yang tergabung se-Indonesia, di mana 21 kota kabupaten itu adalah tempat yang pernah disinggahi oleh Bung Karno. Rapat pertama kami, munas pertama kami ada di Blitar, Itu yang kemudian memacu semangat saya untuk menggali data tentang Bung Karno. Di Blitar itu dikatakan oleh teman-teman dari Surabaya, yang kebetulan Surabaya itu sudah mendirikan museum rumah lahir Bung Karno. Jadi Surabaya itu
mengatakan bahwa Bung Karno itu lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Sebelum saya berangkat ke Blitar, itu diskusi kami berempat, kami punya data-data yang ditulis langsung oleh Pak Sukeni. Beliau itu adalah ayah dari Bung Karno. Dari tulisan tangan Raden Sukeni itu dituliskan bahwa Bung Karno itu lahir di Ploso tanggal 6 Juni 1902. Ada dua data yang berbeda Bapak Ibu. Yang ini harus kita perjuangkan ya. Kita masih memperjuangkan data ini karena ada dua data yang berbeda. Di mana Surabaya mengakui bahwa Soekarno itu lahir di Surabaya 6 Juni 1901, tapi kami menemukan data tulisan tangan Raden Sukeni bahwa Soekarno lahir di Ploso tanggal 6 Juni 1902. Disinilah perjuangan kami mulai. Kemudian kami berempat berkumpul dan mengumpulkan data-data. Termasuk kita menemukan buku sama Profesor Tajur, yang beliau adalah salah satu dari penulis buku bangsa ya Pak Bos. Ibu bangsa bersama Profesor Nurinwa. Beliau juga mengatakan bahwa masih ada kemungkinan bahwa data 01 itu ada data lain gitu loh. Jadi itu belum valid. Dan beliau menunggu satu data, mencari satu data yang belum ketemu, yaitu data dari ITB yang kebetulan kami punya gitu loh. Kami punya data dari ITB itu bahwa memang Bung Karno di dalam buku induk itu ditulis lahirnya 6 Juni 1902. Dan akhirnya kami melakukan testimoni-testimoni, beberapa mengumpulkan data-data juga, dan kami juga melakukan wawancara bersama Pak Yaitar. Di situ beliau menyampaikan bahwa Raden Sukeni ketika ada di Ploso itu putrinya baru satu, yaitu kakaknya Bung Karno itu. Jadi Bung Karno belum lahir ketika Raden Sukeni itu pindah ke Ploso. Dan kami punya data beselit dari Raden Sukeni ketika mutasi ke Loro nggih Pak Gus. Angka Loro di Ploso. Di beselit itu tertanggal 28 Desember 1901. Jika pada tanggal ini asumsi atau analisa kami Bapak Ibu. Jika pada tanggal 28 Desember 1901 Raden Sukeni pindah ke Ploso itu putrinya baru satu, berarti bisa kita tarik kesimpulan Pak Soekarno sudah lahir nopo dereng? Dereng. Maka besar kemungkinan bahwa data yang kita punya sesuai tulisan tangan dari Raden Sukeni bahwa Soekarno lahir di Ploso 6 Juni 1902. Ini yang menjadikan dasar kami untuk terus menggali dan mengkaji Bapak Ibu, dari narasumber Pak Kus dan lain sebagainya. Cuman pangapunten, saya harus menyampaikan ini kepada panjenengan semuanya. Lemahnya kita adalah data otentik dari keberadaan rumah Soekarno itu hanya tinggal pondasi. Sementara Surabaya mendirikan museum rumah lahir Bung Karno. Tetapi itu tidak melumpuhkan semangat kami untuk terus menggali data dan menyudah dari yang dimiliki oleh Surabaya. Meskipun rumah lahir Bung Karno itu hanya tinggal pondasi. Kami mohon dengan hormat panjenengan warga Ploso untuk menjaga satu-satunya bukti sejarah yang masih ada di Ploso, meskipun itu tinggal pondasi. Dan seandainya alangkah lebih baiknya ini Bapak Ibu anggota Dewan memperjuangkan bagaimana bukti sejarah ini bisa menjadi aset dari pemerintah daerah, sehingga satu-satunya bukti sejarah itu
benar-benar bisa kita abadikan gitu loh. Saya takutnya Bapak Ibu, yang saya khawatirkan ketika ini dijadikan sesuatu yang notabene itu tidak mendukung dari perjuangan kita meluruskan sejarah. Itu kita tidak punya apa-apa. Real ini yang harus kita bicarakan malam ini. Kalau ceritanya Pak Kus komplit pun dari 0 sampai A sampai Z, jenengan tanya apapun komplit. Tapi keprihatinan ini yang harus saya sampaikan kepada panjenengan semuanya. Ketika satu-satunya bukti konkret yang kita punya itu sudah tidak ada, maka apa Bapak Ibu? Kira-kira apa lagi yang kita banggakan? Seperti itu maksud saya. Data-data kita punya, testimoni kita punya. Jenengan membutuhkan cerita model apa saja, kita punya. Data-data berbeda dari apa yang disuguhkan Surabaya kita punya. Tapi Surabaya sudah punya Museum Rumah Lahir Bung Karno. Kita hanya punya pondasi bekas rumah Bung Karno. Ini keprihatinan kami. Maka akan acara seperti ini kami senang saya. Saya kepengen bertanya, ritual seperti ini atau ini akan saya tulis juga. Bahwa warga Ploso itu memang benar-benar, saya tanya lagi ke panjenengan meyakini enggak Soekarno lahir di Ploso? Nah, saya akan tulis itu, gitu loh. Jenengan meyakini dari apa? Harapannya dari acara malam ini, jenengan menggali dari nenek-nenek moyang panjenengan sebelum-sebelumnya, nenek-nenek yang sudah sepuh-sepuh itu, cerita-cerita itu kemudian dikumpulkan. Nah, setiap ada renungan seperti malam ini, semuanya bercerita dari testimoni-testimoni itu. Nah, itu akan kami tulis Bapak Ibu sebagai apa? Sebagai bahan kajian kami. Nah, jadi saya mohon, saya harap acara-acara seperti ini tetap dilestarikan menjadi sebuah rutinitas dari masyarakat Ploso yang meyakini bahwa Soekarno lahir di Ploso. Yakin apa mboten? Yakin Pak Kus, alhamdulillah. Ngaten. Kemudian langkah kedua yang kami ambil Bapak Ibu, kita sudah mengkaji meskipun rumah ini hanya tinggal pondasi, kita sudah mengkaji berdasarkan data-data dan bukti-bukti. Kami mohon doa restu panjenengan semua, ini akan kami tetapkan menjadi menjadi cagar budaya, situs rumah lahir Bung Karno. Jenengan sepakat napa mboten? Nah, kalau nanti ini ditetapkan menjadi peringkat kabupaten, saya mohon masyarakat Ploso untuk ikut Jangan sampai, saya itu kemarin pesannya gini sama Bu Titik yang beli ini kan sudah atas nama Bu Titik nggih. Bu, minimal sumure ampun dirubuhne. Jedenge ampun dirubuhne wis. Sing enten niku ojo dirubuhne wis, pokoke ojo dirubuhne. Karena itu satu-satunya yang kita punya. Nah, harapan saya panjenengan sebagai masyarakat Ploso ikut menjaga itu. Bangunan yang sudah tua itu sebelum nanti kami mampu untuk membeli dan merekonstruksi, minimal masyarakat Ploso ikut menjaga. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu dua yang kita punya. Lalu harapan saya yang ketiga, untuk melengkapi kajian-kajian kami, seandainya panjenengan menemukan foto atau apapun atau barang-barang yang diyakini itu adalah barang-barang peninggalan Soekarno, kami mohon untuk diserahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Purun napa mboten? Data-data kita. Bapak Ibu, kami tidak menjanjikan apa-apa, tapi yang jelas kami berusaha menyajikan data yang berbeda dari apa yang dimiliki oleh Surabaya. Apakah itu nanti akan diterima atau dibenarkan, masyarakat yang akan memutuskan. Jadi kami hanya menampilkan data, kami menampilkan data, menampilkan bukti, menampilkan hasil testimoni. Nah, kami juga mohon dukungan panjenengan sebagai masyarakat Ploso. Seandainya di rumah panjenengan menemukan foto, ketok iki fotone Bung Karno, cilikan Bung Karno, bawa ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serahkan langsung ke saya untuk kita inventarisasi.
sasi. Jenengan menemukan bekas sandalnya Bung Karno bawa, ngeten Bapak Ibu. Karena kita minim itu. Kita minim itu. Satu-satunya yang kita punya hanya pondasi rumah ini. Nah, saya mohon kerjasama panjenengan semuanya untuk melengkapi data-data itu. Saya kira itu yang bisa. Mohon dukungan panjenengan semua untuk melengkapi data-data yang sedang kita kumpulkan dan kajian yang sedang kita proses. Dan mari bersama-sama kita menyuarakan dan meyakini bahwa Bung Karno itu lahir di Ploso. Tanggal 6 Juni 1902. Ngaten, monggo kalau ada pertanyaan atau ada masukan saran kami persilahkan.